Salam literasi, perkenalkan nama saya Dewi Sarlianti dari SDN Cukahaun. Saya akan mempresentasikan mengenai berpikir komputasional soal tantangan bebas. Untuk nomor 1 yaitu Sarah si berang-berang. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin sebagai berikut. Yang pertama 5 poin, kedua 4 poin, ketiga 3 poin, keempat 2 poin, dan kelima 1 poin. Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Berapa poin yang diperolehnya? Untuk jawabannya, saya menjawab B, yaitu 6 poin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitungnya. Untuk lemparan satu yaitu kuning itu tidak masuk, berarti 0 poin. Kemudian lemparan 2 yaitu warna biru dengan karena masuk berarti 4 poin. Kemudian lemparan 3 yaitu berwarna pink, karena tidak masuk berarti 0 poin. Lemparan keempat yaitu warna hijau, karena masuk berarti 2 poin. Kemudian yang terakhir lemparan kelima yaitu warna hitam, karena tidak masuk berarti 0 poin. Jadi untuk seluruh poin yang diperoleh yaitu 6 poin. Untuk soal nomor 2, Santi si ular berdansa. Perhatikan pola gerakan Santi si ular berdansa berikut ini. Dalam memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar mana yang cocok untuk gerakan kelima? Tantangan, dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar mana yang cocok untuk gerakan kelima? Saya menjawab C. Nah, untuk ini catatannya dan untuk penjelasan polanya, bentuk seperti ini disebut vertikal atau kita singkat V, dan bentuk seperti ini yaitu horizontal atau disingkat H. Di mana di sini ada gerakan, ada kepala, dan ada ekor. Untuk gerakan 1, di mana pada gambar tersebut kepalanya itu vertikal dan ekornya itu vertikal. Dan untuk gerakan 2 pada gambar kepalanya itu vertikal dan ekornya itu horizontal. Untuk gerakan ketiga pada gambar kepalanya itu horizontal dan ekornya horizontal. Dan untuk gerakan keempat pada gambar kepalanya itu horizontal dan ekornya itu vertikal. Nah, yang ditanyakan yaitu gerakan kelima. Untuk gerakan kelima, karena pada gerakan keempat tersebut ekornya itu vertikal, otomatis gerakan kelima akan balik lagi ke seperti semula, yaitu seperti gerakan 1, yaitu vertikal, kepalanya vertikal dan ekornya juga vertikal. Soal ketiga, karangan bunga Clara. Clara menyukai bunga. Ia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga, yaitu bunga trompet, bunga lili, bunga tulip, dan bunga mawar. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna, ada putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Setiap warna muncul 2 kali. 2. Jenis bunga yang sama harus berbeda warna. 3. Paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunganya. Tantangan, karangan bunga mana yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3? Saya menjawab D. Karena untuk alasan analisis syaratnya, untuk gambar yang pertama itu tidak memenuhi syarat ke-1, dan gambar kedua itu tidak memenuhi syarat ketiga karena bunga mawarnya ada 3. Kemudian gambar ketiga tidak memenuhi syarat kedua karena bunga trompetnya warnanya sama. Soal keempat, deskripsi robot. Ada 3 robot, yaitu Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe
kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Dan yang kelima, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Tantangan, pernyataan mana yang benar? Saya menjawab C, yaitu 1 dan 5. Alasan evaluasi pernyataannya itu yaitu untuk nomor 2, 3, dan 4 itu tidak memenuhi deskripsi robot tersebut. Yang dimana untuk nomor 2 itu yang hanya mempunyai 2 kaki, yaitu Moe dan Bob. Sedangkan Lea memakai roda. Dan untuk nomor 3, Lea tidak mempunyai 2 kaki tetapi memakai roda. Dan untuk nomor 4 itu robot yang mempunyai 5 jari tangan hanya Bob saja. Soal terakhir yaitu mutasi alien. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala atau H, sebuah badan atau B, 2 lengan atau A, dan 2 kaki atau L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Tantangannya, dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Untuk jawabannya yaitu saya menjawab bentuk yang D. Nah, di sini ada solusi transformasinya. Di mana yang pertama itu ada syarat HT atau kepalanya itu yang T, kemudian kakinya itu L plus, badannya itu BT, dan tangannya itu A plus. Di mana yang pertama kepalanya yaitu HT, bentuknya seperti ini. Nah, untuk badannya yaitu BT, bentuknya dan tangannya yaitu A plus. Nah, untuk kakinya yaitu L plus, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk seperti ini ditransformasikan atau diubah ke dalam kepalanya menjadi HC, kemudian tangannya jadi Amin, dan badannya jadi BC. Nah, ditransformasikan di mana kepalanya itu menjadi HC dengan gambarnya seperti ini untuk kepalanya, dan badannya itu BC. Untuk tangannya diubah menjadi Amin. Nah, karena dalam deskripsi di atas tidak ada yang menunjukkan kakinya diubah, maka kakinya itu tetap, yaitu L plus. Maka inilah hasil transformasinya. Untuk sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum